dan akan mendatangkan ngantuk. Wa yad'afu shahibau dan akan memperlemah orang yang bersangkutan. Piyantunipun ini tadi malah gampang lemes. Anil ibadah untuk beribadah. Nah, menika Imam Syafi'i ngendikaaken ya, jadi tidak pernah kenyang sejak usia 16 tahun. Jadi memang beliau itu ini jane wong Jawa niku nggih pinter nggih. Jadi wetengiro ingkang luwe ya, orang Jawa itu tombati itu salah satunya wetengiro ingkang luwe. Perut itu yang tahan terhadap lapar. Jadi di sini disampaikan Imam Syafi'i sejak usia 16 tahun tidak pernah makan kenyang. Ini karena ada dalilnya, Bapak Ibu hadirin semuanya. Jadi Rasulullah itu pernah ditanya oleh orang yang dihadiahkan menjadi tabib untuk dirinya. Jadi Rasulullah punya dokter pribadi, diberi hadiah tabib pribadi. Tapi bertahun-tahun tabib itu nggak pernah ngobati Nabi. Awake dhewe sing ra dokter pribadi bolak-balik periksa. Nabi itu punya dokter pribadi itu karena nggak pernah sakit nanya, "Wahai Rasulullah, saya itu kan harus menjaga mengobati engkau, tapi kok selama ini nggak pernah. Apa rahasianya?" Nabi menjawab, "Nahnu qaumun la naqulu hatta najua." Kami adalah sebuah kaum yang kami tidak pernah makan kecuali kalau lapar. Wa idza naqul, dan kalau kami makan lanas, kami nggak pernah sampai kenyang. Itu jawaban Nabi ketika dokter pribadinya itu heran, "Apa ya aku ora tau ngobati. Wes ora do tabib pribadi we selentar-selentar do periksa-periksa. Ini saya sebagai tabib pribadi itu kok nggak pernah suruh ngobati." Nabi menjawabnya, "Nahnu qaumun la naqulu hatta najua." Kami ini sebuah kaum yang tidak makan kecuali kalau lapar. Wa idza naqul lanas, dan kalau kami makan kami nggak sampai kenyang. Oh, ini abot gitu ya. Nah, eneng abot gitu ya. Kalau kita diundang ke pesta wonten prahargian nggih mali matur urus sing bubuke pirang-pirang. Dua disumbutke ya, dua disumbutke. Jadi eman-eman rami cipi rambendino eneng katanya. Jadi ini Nabi tidak begitu. Makan tidak makan itu bukan masalah ada yang dimakan atau tidak gitu ya. Tapi artinya bahwa Rasulullah itu memang memiliki sifat seperti itu. Jadi sehingga Imam Syafi'i ini sebenarnya mengikuti Rasul saja. Jadi saya tidak pernah kenyang sejak usia 16 tahun. Abad gini kan. Jadi terkadang kalau manusia itu kan umumnya orang itu ya masih ada ruang di perutnya itu kita berusaha penuhi. Jangan menyisakan ruangan kosong. Jadi nanti do miring kangelan. Lesilah buka-buku karena apa? Terlalu kenyang. Terlalu kenyang. Jadi Nabi itu, ini dicontoh Imam Syafi'i, jadi bukan ulama sembarangan Imam Syafi'i, jadi seperti itu. Jadi saya tidak pernah kenyang. Jadi itu dasarnya itu hadis Nabi juga ada tadi. Bahwa idza naqul lanasba. Jadi kalau kami makan berhenti sebelum kenyang, orang yang mengatakan. Jadi di hadis lain, niki babakan abot-abot loh, apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu bagi kita abot-abot. Jadi kan Nabi mengatakan thuluthun lil ta'am, sepertiga untuk makanan, sepertiga thuluthun lil ma' wa thuluthun untuk hawa ya. Jadi sepertiga itu udara, sepertiga air, sepertiga makanan. Jadi ini sekarang banyak sekali kalau kita membaca berita itu terkait dengan semakin dininya, semakin muda orang-orang terserang penyakit degeneratif. Bahkan di Jakarta diberitakan ya anak-anak SD sudah pada kena penyakit gula, ada yang cuci darah. Masya Allah, lihat di TV itu, ya di TV, di internet, yaitu karena sebenarnya pola makan yang dimakan kita juga tidak tahu. Karena sekarang ini memang kalau orang itu banyak lupa agama, itu memang hidup itu berbahaya. Pedagang juga akan buat produk yang penting laris, entah bahannya sedidik, mbuh campuri bahan kimia apa ora urusan, sing penting badine
oh nggak ngira bahwa yang minum itu bisa terkena seperti itu. Sementara yang punya uang juga wes gampangnya saja. Dan orang tua terkadang juga sik penting bocah meneng. Jadi pertemuan dari tiga segi yang saling tidak tanggung jawab tadi, gitu ya. Wong tua sik penting ya bocah ya meneng, pedagang ya begitu, kemudian anaknya korban iklan itu diumbar saja ya. Masya Allah yang terjadi itu seperti itu. Bukan hanya di sini. Saya baca penelitian itu di Amerika, di Asia, itu generasi-generasi milenial adik-adik kita gitu ya, adik-adik kita ya, sebagian ini masuk milenial yang masih di bawah 40-an tahun. Milenial itu akan menderita penyakit degeneratif lebih awal dari orang tuanya, bukan hanya di Indonesia, di Asia, di Amerika. Karena apa? Pola hidupnya itu sudah bergeser. Pola hidupnya itu sudah bergeser. Kalau orang sering menyebut generasi rebahan, dawa gak ngerkoso mengilinggah lingkuh, delok game, delok apa, makannya semua instan gitu ya. Masya Allah ya. Jadi ini sebenarnya Islam itu ajarannya. Maka Nabi itu ada tau buku atau kitab yang namanya Tibun Nabawi, kedokteran Nabi. Nabi itu bukan dokter, tapi perilaku hidup Nabi itu nggak ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kedokteran modern. Subhanallah, perilakunya dituntun oleh Allah. Jadi Islam itu bukan hanya masalah ibadahnya saja yang menjadikan orang beruntung di dunia wal akhirah, tapi cara hidup kalau diikuti itu juga seperti itu. Ini contohnya Imam Syafi'i yang mempraktekkan ya. Kalau kita ya kadang mempraktekkan, kadang tidak gitu ya. Ya ini bagi kita semuanya pelajaran ya. Jadi li'annahu yuthqilul badna, karena memberatkan badan. Jadi mbok bilih di antara panjenengan enten sing nimbang. Sakderenge maem kalih bar maem niku nek teng griya enten timbangan, saling timbangan murah. Niku iso ditimbang. Kalau bar makan niku akan bertambah berapa. Maka njur poso niku sudah pinten, ngoten nggih. Niku kalau saya itu karena punya timbangan diberi timbangan itu diberi, jadi saya gunakan juga. Kalau terkadang sebelum makan sudah makan tuh bedanya berapa, oh berarti tadi yo apa telap-telap gelegap-gelegap ngoten ya. Jadi makan minum itu nambah bobot berapa. Bapak Ibu semuanya. Jadi pesawat itu kalau kelebihan beban itu tidak akan lincah di udara. Ada pesawat yang tidak bisa take off karena kelebihan beban, makanya bobotnya itu dibatasi. Bukan karena biar bayar, tapi pesawat itu ada batasnya. Jadi yuthqilul badna itu memberatkan badan itu ya betul. Kalau corone kita manusia semakin berat itu manuver itu semakin sulit. Pembalap-pembalap yang hebat seperti Valentino Rossi, seperti apa dan sebagainya ya, pembalap itu loh, motor GP gitu ya, itu kalau dia berat badannya berubah itu akan repot, karena kemiringan dalam manuver belok itu juga harus dihitung. Iki wingi menggok rambruk kok saiki ambruk. Jebule aku mundak 5 kilo. Jadi titik berat itu akan bisa menggeser. Makanya para juara Valentino Rossi sekali main iso dibayar 4 miliar. Mengko nunggak pit motoris disiapke. Ning niku pinter ya. Ora meng war-war nang dalan medeni wong niku. Lali ngerem nabrak ngoten. Ning itu juara-juara hebat itu juga diukur sama timnya, nggak boleh makan berlebihan. Mandek nyatain dhisik sak arepe kalah sing balapan. Jadi berat tubuhnya itu diukur biar bobotnya itu kalau kemiringan berapa, manuver berapa itu tahu. Jadi itu bukan hanya perlombaan banyak sekali ya, termasuk melibatkan ilmu pengetahuan gitu ya, bisa seperti itu. Makanya kenapa negara berkembang itu sulit untuk masuk dalam kompetisi-kompetisi itu kan, kompetisi yang mahal juga memerlukan kedisiplinan tinggi. Nek mangke njur napa niku di luar lomba njur jajan sak penake, mangan sak penake ora dadi. Jadi tidak ada prestasi tinggi yang diraih tanpa jerih payah, itu enggak ada. Enggak ada ceritanya.
kecil kok enak-enak foya-foya, besar kayak orang yang mati masuk surga. Ya iso. Foya-foyanya itu loh yang menghambat. Bukan piye carane urip ki tanpa enang hambatan di dunia. Hukum kabeh disiasati diakali. Hurmatine karepe arep masuk surga. Ya ini tidak ya, jadi seperti itu. Ini yuskilul badana ya. Jadi badannya itu menjadi berat. Wa yuksil qalba, hatinya membatu. Nek niki angel dirasake. Niki sebagian ilmu jeroan, ilmu tinggi ya. Kok bisa hati membatu karena kenyang ya. Jadi memang kalau kita lapar itu memang kita juga ini ya, kepekaan itu akan bertambah. Kepekaan itu bertambah. Jadi orang Jawa itu secara singkat hanya mengatakan weteng ira ingkang luwe ya. Weteng ira ingkang luwe, tapi itu sebenarnya filsafat yang sangat tinggi ya. Jadi itu mengeraskan hati ya, karena memang tadi ya, hati itu akan tertutupi dengan orang yang membiarkan hawa nafsu, itu akan menutupi. Balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun ya, orang itu tidak terasa apa yang dilakukan itu nggak ada kaitannya sama hati, tetapi kejernihan hati itu nanti akan tertutupi dengan perilaku-perilaku. Jadi kalau dalam nyanyian itu adalah hati adalah cermin ya. Hati itu memang cermin, bisa melihat mana yang baik dan yang buruk. Tetapi kalau nafsu itu dibiarkan, memang itu tertutup. Makanya kalau kita dengar atau kita lihat di televisi atau kita baca di berita, kita sendiri sok heran. Kok bisa orang melakukan kejahatan-kejahatan, melakukan kemungkaran-kemungkaran yang itu sebenarnya ya, kemungkaran-kemungkaran itu mestinya tidak dilakukan. Jadi seperti kita lihat misalnya ada orang dimutilasi, kalian tahu ya, ditemukan itu karena kejadiannya di wilayah Sleman, ada di Jalan Kaliurang, ada yang di Sleman yang dimutilasi. Orang kok bisa memutilasi? Wong membunuh saja itu sudah suatu tindakan yang sebenarnya habis itu orang menyesal. Kok masih tega memotong-motong? Yaitu karena orang itu memiliki cara hidup, kebiasaan hidup sedemikian rupa sampai hatinya itu tertutup. Ketika hati tertutup itu manusia perbuatannya dalam surat Al-A'raf itu ya, ulaika kal an'am bal hum adol. Mereka itu seperti binatang atau bahkan lebih parah dari binatang. Coba dicari itu Al-A'raf 179 insya Allah. Jadi kalau memang hatinya nggak digunakan dan sebagainya itu, maka ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang atau bahkan mereka itu lebih hina dari binatang. Ya, betul. Ya coba dibaca. Dan sungguh akan kami isi selamanya dalam maya dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan kalau sesat lagi mereka itu orang-orang yang lemah. Jadi dikatakan ulaika humul, yang terakhir tadi ghafilun ya, diartikan orang-orang yang lengah ya, orang lengah lalai ya, orang yang lalai. Jadi mereka itu seperti an'am. An'am itu binatang ternak ya, jadi seperti kambing, kerbau, sapi gitu ya, ayam.
balhum adol, bahkan mereka lebih rendah lagi, lebih parah lagi. Itu manusia. Jadi seperti kita ketahui terkadang ya binatang-binatang itu bisa memusuhi anaknya sendiri, atau anaknya bisa memusuhi bapaknya sendiri gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam dunia binatang, terkadang induknya itu makan anaknya dan sebagainya. Itu mereka itu tidak seperti tidak ada pertemanan, tidak ada dan sebagainya. Kadang punya rasa, kadang tidak. Maka dari itu tadi, orang yang tertutup hatinya karena tidak pernah mendengarkan peringatan, itu memang mereka itu lebih hina dari binatang. Jadi binatang itu sudah kejam, tetapi manusia itu bisa lebih hina lagi. Yang tadi saya sebutkan memutilasi. Jadi hal-hal yang bagi orang yang masih punya perasaan itu sesuatu yang nggak masuk akal, tapi itu dilakukan, ya, jadi dilakukan. Nah, ini yuksil kolba, ya, akan menjadikan hati itu koswah, mengeras. Jadi karena itu terkaitannya dengan membiarkan hawa nafsu. Wa yuzilul fatonata, dan menghilangkan kecerdasan. Ya ini sulit ya, mungkin perlu pembuktian. Karena kita itu terkadang kalau kita terlalu lapar, memang mikir itu sulit. Mikir itu sulit gitu ya. Tetapi mungkin maksudnya itu juga kalau terlalu kenyang, memang mikir itu kita juga sulit juga. Nah, jadi harus ada titik yang ideal ya, titik ideal, tidak terlalu lapar tapi juga tidak terlalu kenyang. Maka Imam Syafi'i, saya tidak pernah sampai kenyang karena tadi ya, yuzilul fatonata. Jadi kalau kita itu mungkin ini ya, kita mau bantah itu sulit karena lebih cerdas mana antara kita sama Imam Syafi'i, yang dalam tarikh dikatakan hafal Quran ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun, jadi atau 7 tahun ya, sejarah bermacam-macam, tapi enggak ada yang lebih dari 11 tahun mengatakan hafal Quran. Itu saja Imam Syafi'i terkadang merasa sulit menghafal. Ya. Orang seperti itu kok masih, itu pernah Imam Syafi'i menasehati. Jadi Imam Syafi'i itu pas kangelan ngapal ke, itu kemudian menanya kepada salah satu gurunya namanya Ustadz Waqi. Imam Syafi'i cerita gini, syakautu ila Waqi insu akhibdi, saya itu mengadu, syakautu ya, saya itu mengadu, mengeluh kepada Waqi, ustadz saya, Ustadz Waqi, su'akhibdi, tentang sulitnya saya menghafal ya. Saya itu mengadu kepada ustadz saya, kok kula niku sakniki angel Pak Kiai, Pak Guru, kula kok angel ngapal ke. Nah Imam Syafi'i yang seperti itu saja kok angel ngapal ke, njur awake dhewe iki kepiye gitu. Jadi su'akhibdi. Apa kata Imam Syafi'i? Fa'arsyadani bi antarkil ma'asi, maka beliau memberi irsyad, memberi petunjuk kepada saya untuk meninggalkan maksiat. Jadi ala fa'inal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya, wa nurullah layud dalil asi, dan cahaya Allah itu tidak akan bisa tersinarkan ya, terberikan kepada orang yang bermaksiat. Jadi orang yang bermaksiat itu tidak akan mudah mendapat ilmu, tidak akan mudah mendapat. Jadi Imam Syafi'i saja kadang-kadang merasa sulit menghafal sehingga sambat sama ustadznya gitu ya. Jadi maka kalau kita mau bantah beliau itu, ya bantahnya gimana, beliau itu seperti itu. Jadi kebetulan memang Imam Ghazali ini sangat mengagumi juga Imam Syafi'i ya, sangat mengagumi Imam Syafi'i. Wa yuzilul fatonata, menghilangkan kecerdasan ya. Wa yajlibun nauma, dan mendatangkan ngantuk. Kalau ini kita sering buktikan, nek lebar sumene mangke njurda deklak-deklok ya. Jadi itu memang begitu. Wa yad'afu sahibau anil ibadah, dan melemahkan sahibahu, pemilik tubuh tadi atau orangnya, anil ibadah, dari beribadah. Jadi ya tadi gitu ya, kita kesel dari bepergian madang warak, nanti sok kebelandangan, itu hal yang biasa ya. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu benar. Ini yang ngutip ya murid-muridnya biasanya. Kalau Imam Syafi'i ini yang
Itu jadi salah satu contoh jadi kezuhudan Imam Syafi'i juga. Waqala, dan mengatakan, itu di bawahnya lagi ya, alinea kedua dari bawah kalau diterjemahkan. Waqala ma halaftu billahi ta'ala la sodikon wala kadiban. Ini bagus ini. Ma halaftu billahi ta'ala la sodikon wala kadiban. Dan beliau juga menyampaikan ma halaftu billah, saya tidak pernah bersumpah dengan Allah, bersumpah demi Allah ya ta'ala, la sodikon, baik itu untuk perkara yang benar wala kadiban, maupun perkara yang saya bohong. Artinya ini memang dalam hadis juga ada, jangan mudah-mudah orang itu bersumpah. Nemeng urusan ditakoni mau mes madang urung mbok demi Allah, mbak usah pakai demi Allah, mengurusan madang urung saja bawa-bawa demi Allah. Orang itu tidak boleh mudah-mudah bersumpah. Demi Allah us kok ngomah, demi Allah ora duwe duit, rasa bawa-bawa nama Allah. Cukup tunjukkan kalau ora duwe duit gitu ya. Jadi ini Imam Syafi'i itu belum pernah bersumpah billah dengan Allah itu, baik itu karena benar maupun karena bohong. Dan biasanya orang bersumpah itu orang yang memandang enteng sumpah. Kita enggak, karena sumpah itu kalau dilanggar itu berdosa. Ada kifaratnya, ada kifaratnya orang bersumpah. Jadi ya kalau kita disumpah dan kemudian kita melanggar, melanggarnya terus ya, poso bola-balik terus. Udah melanggar sumpah jabatan itu loh. Sumpah jabatan juga bersumpah demi Allah. Nggih Pak Duko tenan itu. Jadi artinya ngelambar sumpah kudu poso. Salah satu kifaratnya loh ya 3 hari. Ada ngelanggar sumpah, mungkin hati-hati kita ya. Bersumpah itu hati-hati. Jadi dan biasanya sumpah itu kan senjata terakhir. Kenapa senjata terakhir dikeluarkan? Karena omongannya sok nggak dipercaya orang. Nah Imam Syafi'i ini ngendika satu kata saja orang langsung percaya, enggak pernah ngapusi. Tapi orang yang gaweane ngapusi sumpah bola-bali rada dipercaya. Anjak ya tenan kok iku. Enggak demi Allah gitu. Jadi orang ya itu di sini dikatakan ternyata Imam Syafi'i itu menjaga betul. Ini ada hadisnya kok, memang orang itu biar tidak mudah sumpah ya. Jadi kalau kita itu insya Allah tidak ya tidak banyak berbohong, maka orang itu nggak perlu bersumpah-sumpah, orang sudah percaya. Jadi dalam teori kebenaran itu ada yang namanya nyun ngapunten niki saya terjemahnya self explanatory. Self explanatory itu sebenarnya gini, kebaikan itu tidak perlu dikatakan, orang itu sudah nampak. Uang itu rasa perlu omong, ngerti orang bahwa aku uang pintar dewe, nggak usah bilang begitu. Perilaku dan apa yang dilakukan ngetoknya bahwa dia orang punya ilmu. Orang yang kaya betulan itu terkadang malah nggak kelihatan kaya, karena dengan cara bahwa dia ya gitu kurang tahu ngenyang, radinggo teko dituku neh orang sudah tahu nih mesti wong sugih. Jadi orang kaya itu terkadang karena memang sudah nampak. Ini dalam psikologi juga kelihatan loh, ilmu perilaku ya. Wong sing nggembol duit karo ora nggembol duit itu mlakune wae beda. Mlebu warung terataban ya. Sing duite dompete ra ngepres, mlebu warung terataban. Saurunge mangan takon regane dhisik. Engko iso ora iso mulih gitu ya. Ora nyuruh kula nilar SIM mawon, nilar KTP mawon. Jadi orang yang punya duit atau nggak punya duit nang ATM-nya oke pamane ngono ya, itu berjalannya itu sudah pede. Ya tenang gitu ya, nggak orang geragapan rebu warung ya tenang saja gitu ya. Jadi rasa takon rego iki kuwi dan sebagainya ya, dia sudah punya standar sak larang-larangnya ya semene gitu ya. Jadi itu jadi kelihatan. Makanya orang yang kaya itu ketenangan hatinya juga berbeda. Orang yang pintar nggak usah mengatakan,
Orang yang kaya nggak usah mengatakan bahwa saya itu ngerti orang, aku paling suka sak kawasan gini-gini, nggak usah bilang begitu. Jadi artinya itu namanya self explanatory, dirinya sendiri itu sudah menjelaskan. Jadi orang itu kalau akhlaknya baik rasa mengatakan kulo tiang saya loh. Begitu mertamu buatan sah kulo saya, jadi cara melangkahnya, carane dodok lawang, carane memperkenalkan diri, ketok itu bahwa dia orang baik-baik. Jadi artinya itu kalau dalam teori itu sudah self explanatory, dirinya sendiri itu menjelaskan siapa dia. Jadi bagi orang yang mau mengamati saya niko pri yang tentu tinggi niko, walaupun dia belum bicara, ketika ada tamu banyak ini mesti kelihatan. Jadi karena sebenarnya akhlak perilaku orang itu sudah mencerminkan. Jadi kita bisa tahu orang-orang yang tingkatan jawara kalau di dalam silat, dalam bela diri, dalam karate itu nggak perlu menunjukkan nendangi weight, nendangi kerikil gitu ya. Itu nggak perlu ditunjukkan karena dia itu ilmunya sudah mengendap, malah dia hanya tenang saja. Lihat wong do nantang dia nggak emosi. Walaupun nanti dia itu kalau sudah bergerak itu mungkin gerakannya itu sangat cepat karena dia membaca gerakan yang lain itu kalau tingkatan di bawahnya itu gerakan lamban semuanya. Kayak laler itu kita nyeblek saja itu laler itu langsung mabur karena menurut laler kita itu pelan. Kayak udah wong alon-alon begitu mau nyeblek dia mabur dulu. Jadi bagi lalat kita itu gerakannya sangat lambat. Bagi para master karate, master kungfu itu cah cilik gayane gelut itu gerakan lambat semua, dibaca semuanya gitu ya. Dibaca semuanya. Itu Imam Syafi'i. Jadi ini maka Imam Syafi'i nggak perlu bersumpah. Nggak perlu meyakinkan orang-orang sudah percaya. Percaya ora nggih pitados. Nggak usah bapak-bapak sumpah sara percaya nek kowe minta yo tenan. Nah itu kalau dibegitukan berarti orang itu punya kebiasaan bohong atau perilakunya tidak layak dipercaya, ya. Jadi maka Imam Syafi'i ini insya Allah ya karena seperti itu ya, belum sampai kata sumpah, belum sampai kata kalau bagi kita tenan-tenan itu orang percaya. Jadi Rasulullah ketika diberi gelar Al-Amin itu ya karena memang Rasulullah itu tidak pernah berbohong, sehingga ketika Rasulullah menyampaikan hal yang aneh sekalipun, apakah kalian yakin dengan apa yang saya katakan? Orang-orang Quraisy mengatakan yakin. Maka dzabtaqotun ya, sekalipun kamu belum pernah bohong. Apakah kalian juga percaya kalau saya mengatakan di balik bukit ini ada harimau atau singa? Kami percaya. Maka dzabtaqotun, kamu belum pernah bohong sekalipun. Padahal nah kan bukit-bukit itu banyak yang bukit gundul ya, artinya kalau ada singa macan itu bisa diterkal. Tapi apakah kalian percaya kalau di balik bukit ini ada singa? Ya kami percaya. Maka dzabtaqotun, kamu belum pernah sekalipun bohong. Cuman ketika Nabi mengatakan apakah kamu juga percaya bahwa saya itu mendapat wahyu dan saya itu diperintahkan untuk meninggalkan kemusyrikan, nah itu mereka baru tidak mau ikut, tapi bukan tidak percaya. Kata-kata orang Quraisy apa? Bukan mengatakan wah mboten percaya kamu itu bohong Muhammad, enggak. Mengatakan tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka Muhammad, sial tenan. Apa hanya untuk ini, untuk kamu bilangi seperti itu kami dikumpulkan? Tapi di situ kan nggak mengatakan engkau bohong, karena orang Quraisy yang memusuhi Nabi karena keislaman sendiri itu tidak mengatakan Nabi itu bohong. Jadi kata-katanya taban laka ya Muhammad. Ya, jadi celaka Muhammad, sialan Muhammad. Jadi alihada jamak tanah, untuk inikah kami semua itu dikumpulkan? Hanya untuk dengarkan bahwa kamu itu dapat wahyu lalu kamu itu disuruh meninggalkan kemusyrikan ini ya, seperti itu ya. Jadi
Itu ya, jadi kita semuanya itu makanya ya perlu berhati-hati agar tadi ya kita tidak sampai banyak bersumpah untuk didengarkan orang. Nah ini masih sedikit ya, satu sampai penggalan ini ya. Itu di bawahnya waqala wasu'ila an mas'alatin fasakata fakila ala tujibu qala wasu'ila, dan ini yang mengatakan ini ya, wasu'ila an mas'alatin, dan telah ditanya Imam Syafi'i itu tentang suatu masalah. Masalah itu dalam bahasa Arab sesuatu yang ditanyakan, dalam bahasa Indonesia jadi masalah, jadi dari bahasa Arab. Wasu'ila an mas'alatin, ditanya tentang suatu masalah, fasakata, maka kok dengaran Imam Syafi'i kok diam saja ya ditanya itu. Fakila, maka ditanyakan, ala tujib, napa kok jenengan mboten jawab, kenapa engkau kok tidak menjawab Imam Syafi'i? Faqala, Imam Syafi'i berkata, hatta a'lama anal fadla fi sukuti au fil jawabi. Saya ini baru menenung, hatta itu sampai a'lama, saya diam saja sampai saya tahu anal fadla, bahwa keutamaan bagi saya itu fi sukuti, apakah saya diam, au fil jawabi, atau menjawab. Jadi mau menjawab atau diam itu terkadang Imam Syafi'i merenungkan, iki luwih utama tak jawab apa tak nengke wae. Karena dalam tingkatan tertentu Bapak Ibu itu ada loh kata hikmah dalam bahasa Arab ya, pepatah dalam bahasa Arab, tarkul jawabi alal jahili jawabun ya. Ini koyong ngenyek banget nih, ini satu nilai keutamaan. Tarkul jawabi, tidak menjawab, tarkul jawabi alal jahili, tidak menjawab pertanyaan orang bodoh adalah suatu jawaban. Tarkul jawabi, nek sing takon ki meng geguyon, rasa takon, rasa dijawab. Tarkul jawabi alal jahili jawabun, tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu suatu jawaban. Jadi kok main dermawan apa? Ngerti, nek takon iki menggur takon gawe-gawe. Kaya murid kan terkadang takon gawe-gawe, kuwi takon tenanan orang gitu. Warnyo ala aku. Kan terkadang ada seperti itu. Jadi atau takon seperti Bani Israel, takon yang nanti tujuannya benjur rara ngelakon, yang ngertakon itu terus bingung sing ngelakon gitu ya. Nah, jadi maka Imam Syafi'i itu hatta alama, mana ya yang lebih utama, tak jawab kok orang. Gitu saja dipikir Imam Syafi'i itu ya. Jadi tadi ini saya hubungkan, saya juga diajari kata-kata hikmah itu, tarkul jawabi alal jahili jawabun, tidak menjawab pertanyaan orang bodoh itu adalah sebuah jawaban. Aku takon kok menengke wae ya. Nah itu maka kita yang bertanya harus berpikir, apa tanyanya keliru gitu ya, atau gimana? Ya mungkin awak dhewe kok saya dinengke wae kok jan ra iso jawab. Mungkin begitu. Tapi kalau Imam Syafi'i itu tidak menjawab bukan karena nggak bisa. Mana yang lebih utama? Apakah saya menjawab atau tidak? Jadi Imam Syafi'i suatu saat baru diam saja itu, dia bukan berarti bisa atau tidak. Kalau kita itu dalam forum diskusi, kalau ada pertanyaan dan kira-kira dia bisa, itu sebelum jawab wis ngguyu njur rampung le takon wis langsung disaut dijawab. Tidak ditunggu sampai titik terkadang. Kalau kita lihat di TV, ya ada bertanya dan menjawab itu kan terkadang seperti saut-sautan. Nanti saya ngurungake bingung ya, karena ini suaranya seendi, sampai moderator kebingungan. Jadi itu ya, maka terkadang tarkul jawab, maka Imam Syafi'i itu memang suaranya itu ya ibaratnya tadi ya emas. Suaranya itu kan apa yang keluar itu memang sesuatu yang dipikirkan, bukan ragu jarak, bukan asal-asalan. Ini subhanallah ya, kita itu kalau melihat seperti ini memang ya ini kita belajar kehidupan, dan memang itu salah satu yang diajarkan dalam Al-Quran itu, bahwa Nabi sendiri terkadang juga diam kalau ditanya itu ya,
tidak menjawab pertanyaan. Karena memang tadi dalam kata hikmah itu tadi tarkul jawabi alal jahili jawabun. Jadi tidak menjawab perkataan orang bodoh adalah sebuah jawaban gitu ya. Jadi itu beberapa hikmah yang bisa kita lihat dalam apa yang kita baca di sini ya, terkait baik kezuhudan, kealiman Imam Syafi'i nanti itu banyak sekali gitu ya. Jadi itu nanti selanjutnya ini karena ada masalahnya ini penjelasannya perlu agak panjang, sehingga saya cukupkan sampai di sini dari uraian untuk pagi hari ini. Insya Allah besok masih meneruskan membicarakan tentang bahwa bagaimana beliau itu mendalami itu semuanya karena mencari keridhaan Allah. Jadi Bapak Ibu dan para hadirin semuanya, insya Allah ini yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Ini ada kesempatan sekitar 10-an menit. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan monggo, dan mari kita akhiri dulu dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada khilaf kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.